Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya dan juga kita semuanya segenap santri Majelis Ta'alim Iwamid on Air untuk bersama-sama mengkaji kitab fiqh wanita pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Murtini, keluarga setiap malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap Bapak Ibu pendiri pembimbing Dewan Pertimbangan Majelis Ta'alim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah, rahimakumullah. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Wityari dan juga Ibu Deli Sapna Reza selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'alim Iwamid on Air beserta segenap jajaran pengurus hariannya Kabinet Syaba'ata Asyara, yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam mengemban amanahnya masing-masing dan Allah memberikan kelancaran segenap program dan kegiatannya yang semoga senantiasa dirahmati Allah, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulip Mania, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak, hari ini hari Selasa 20 April 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajjahah atau bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamid on Air dalam keadaan sehat wal afiat, zahiran wa batinan insya Allah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dengan membawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma beliau. Semoga kita semuanya senantiasa digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan yang kita harapkan syafa'ah muzimahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya masyarakat muslimin muslimat santri Majelis Ta'alim Iwamid on Air rahimakumullah. Ya alhamdulillah atas karunia Allah kita semuanya bisa kembali bertemu suara lagi ngeten ya. Mohon maaf sebelumnya karena kemarin Minggu Selasa kemarin ya di luar prediksi ya itu Masya Allah ya. Ya kadang kalau kita kakeknya kontrol dokter kadang kan nggak pasti ngeten ya dapat urut nomor berapa, kadang dia cepat pulang, kadang sampai sore. Yang dilalah kersanipun Gusti Allah nggih. Allah berkehendak kemarin biasa-biasa nih nggih paling jam 2:30 nyampe rumah, ternyata sampai jam 5 baru nyampe rumah ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah nih pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersua, kita kembali bisa mengkaji kitab fikih wanita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, langsung saja ke materi kita.
yaitu kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu tentang fardunya wudhu. Ya, fardu wudhu itu ada 8, ya Bu. Yang pertama niat. Niat insya Allah semuanya pasti sudah mengetahui segala hal apapun harus dengan innamal a'malu biniat wa kulli ri'in illama nawa. Jadi segala sesuatu niku harus disertai dengan niatnya. Ya. Yang kedua membasuh wajah. Ya. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang ketiga ya, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, sebagian kepala. Nih, kemarin sudah jelas dijelaskan ya, kalau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya, kaum Adam dan Hawa itu mboten sama ya. Kalau Rasulullah pernah mencontohkan ada 3 bagian atau 3 cara dalam membasuh, mengusap kepala. Rasulullah dari depan kepala sini, dari cukur rambut sampai ke belakang di 1 kali, atau juga mengusapnya ataupun meneteskan air di atas surban. Jadi kalau cowok di Arab Saudi sana kan memakai gutroh itu ya Bu, penutup kepala itu. Kemudian membasahi di atasnya juga boleh. Kemudian lagi ya, mengusap di embun-embunan sini ataupun bagian depan kepala juga boleh. Jadi kalau laki-laki misalnya mau ngusap seluruh anggota rambut di kepala ini boleh, nggak apa-apa. Ini seger malah ya Bu. Ya. Apalagi musim panas-panas nih kalau laki-laki enak. Tapi kita sebagai kaum muslimah ya kan ya nggak mungkin ya, apalagi kalau kita wudhunya di tempat umum, nggak mungkin juga kita melepas seluruh hijab kita. Biasanya kan cuma bagian depan saja. Nih. Kalau yang dilepas mungkin innernya ataupun bagian dalam bisa kita lepas. Tapi biasanya ya tetap ada dinaikkan separuh, kan ya, nggak semuanya dibuka. Dan itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nih, kemudian lagi yang kelima, adalah membasuh kedua kaki. Ini sebenarnya cuma 5 niki, ya, 6 tertib ngoten nggih. Fardunya wudhu niku. Tapi ada satu tambahan lagi, yaitu berwudhu 1 kali atau sekaligus dalam 1 waktu. Contohnya bagaimana? Misalnya, jenengan saya sendiri di sini juga kadang sering seperti itu ya Bu. Dan itu kita wudhunya di wastafel, ya. Kemudian ketika mencuci kaki, kadang kita pupang pian ya, menaikkan kaki kita ke atas wastafel, ya mboten. Nah, kadang kita keluar sebentar, mungkin ke teras ataupun bagian luar yang ada kerannya, kita mencuci langsung di situ. Jadi jaraknya mungkin ya sekitar 1 menit, 2 menit ya, dari tempat wudhu awal. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Dan tidak boleh bagaimana? Jeda waktu ini terlalu lama. Misalnya sampai 10 menit, ya, sampai 15 menit. Ya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi ada tambahnya berwudhu dalam 1 kali. Mungkin ada yang seperti itu juga. Nih. Pengalamannya kita berwudhu di sini nih kan kadang sulit, apalagi di tempat umum ya, ibu-ibu. Dan kadang kalau dilihat orang Taiwan kan, masa kaki dinaikkan ke wastafel nggak etis nih, nggak punya adab dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita di luar, ya mungkin kita bisa menjaga diri kita juga. Ini kan kita di sini kan juga pendatang ya, orang asing yang tidak mengetahui tata cara ataupun adab-adabnya kita berwudhu. Tapi alangkah baiknya juga kita menjaga jangan sampai orang berpandangan yang tidak baik kepada kita. Ya. Kalau di luar mungkin setelah kita wudhu, muka, tangan bisa, kaki mungkin kita pakai air, ya, naruh di dalam botol, kemudian kita ke dalam WC-nya, di bagian toilet bagian dalamnya, kan bisa kita membasuh kaki kita. Seperti itu. Insya Allah itu lebih terjaga lagi. Ya. Alhamdulillah. Sudah, niku fardu wudhu yang sudah kita pelajari dari kemarin. Ya. Sekarang bab baru, hal-hal yang berkenaan dengan wudhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jika ada di antara wanita muslimah yang dikaruniai jari jemari dengan jumlah lebih dari biasanya, 6 jari atau lebih, maka ia wajib membasuhnya bersamaan dengan jari jemari lainnya. Karena jari tambahan itu tumbuh di tempat yang menjadi fardu wudhu.
Akan tetapi, apabila kelebihan itu tumbuh di tempat yang bukan menjadi fardu wudhu, misalnya pada lengan atau bahu, maka tidak ada kewajiban untuk membasuhnya. Baik kelebihan anggota tubuh itu tumbuh panjang maupun pendek, sebab ia tumbuh di tempat yang bukan menjadi ketentuan dari fardu wudhu. Oke, jadi misalnya mohon maaf nih, kan kadang ada sebagian kita ataupun kita pernah menjumpai ya, orang-orang itu ada yang mohon maaf, biasanya jari kaki ada 6 ataupun mungkin jari tangan ada tumbuh lagi daging sedikit atau seperti jari di tempat yang lainnya ataupun di tempat jari kita misalnya gitu. Kalau saya pernah menjumpai itu di jari kaki Bu pernah melihat secara mata kepala sendiri katanya. Berarti kan itu ada daging tumbuh nih, ada lebihan daging. Nah, kemudian tempat Kone posisinya apa Bu Sugi? Tidak jelas suaranya. Ya. Kemudian misalnya posisinya di jari kaki, di jari lengan, ataupun di jari tangan. Ya. Berarti itu kan tempat fardunya wudhu. Maka lebihan daging ini pun harus dicuci. Ojo teh tadi disebutkan ya, jari tangan, jari kaki, ngaten ya. Kemudian ada lebihannya tidak dicuci, ngaten ya. Itu nggak boleh karena posisinya masih di anggota wudhu atau fardunya wudhu. Tadi harus dicuci ya, ibu semuanya. Walaupun tambahnya biasanya tumbuhnya kecil, tumbuhnya tidak sempurna seperti satu jari dan sebagainya. Itu kuasanya Allah ya, itu kuasanya Allah. Jadi tetap saja kita harus mensucikan ataupun mensuci bagian tambahan tadi. Tapi kalau misalnya di luar anggota tubuh, misalnya tumbuhnya di bahu, kemudian tumbuhnya di paha dan sebagainya, itu kan bukan anggota wudhu, maka seandainya tidak dibasuh pun tidak ada masalah. Ya kecuali kalau misalnya sudah selesai haid ataupun selesai berkumpul suami istri, menghilangkan hadas besar, berarti itu semuanya pun harus dicuci. Tapi kalau wudhu, kalau misalnya tumbuh di anggota tubuh wudhu, maka harus tetap disucikan ataupun dibasuh. Dan yang kedua, apabila ada daging tambahan yang tumbuh pada bagian yang termasuk di dalam fardu wudhu, maka daging tersebut harus dibasuh. Karena daging itu menempel pada bagian yang harus dibasuh. Adapun daging yang tumbuh pada bagian yang tidak termasuk dalam fardu wudhu, baik panjang maupun pendek, maka tidak harus dibasuh. Nih, kadang nih, insya Allah paham. Intinya kalau ada daging tambahan, harus dibasuh ngoten nggih kalau masuk anggota fardu wudhu. Nih, sampun. Selanjutnya yang ketiga, apabila wanita muslimah membasuhkan air di atas kepala sebagai usapan, sebagai ganti usapan, maka mengenai hal ini ada terdapat dua pendapat yang berbeda. Kan kita niki wanita muslimah biasanya diusap saja nih, biasanya bun-bunan ngoten nggih nek ngarani ya Bu, atau tempat cukule rambut ngoten niku. Biasanya tangan kita kan sudah ngambil air kemudian diusapkan. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, basuhan air tersebut tidak dapat menggantikan fardu wudhu yang harus dilakukan atau dipenuhi. Karena Allah memerintahkan untuk mengusap dan Nabi sendiri mengusap kepala serta memerintahkan untuk mengusapnya pada saat berwudhu. Jadi, karena basuhan dan usapan merupakan dua macam cara bersuci yang berbeda, maka salah satunya tidak dapat menggantikan yang lainnya. Nek membasuh niku kan digerujuk ya Bu nggih. Basuh itu kan digerujuk. Nek ngusap berarti diusap saja. Nek berarti nek basuh niku kan airnya banyak ngoten ya. Cuman satu gayung, setengah gayung niku namanya dibasuh. Tapi kalau diusap ya tadi biasanya keran air, kemudian di tangan kita, kemudian tangan kita basah, kemudian kita usapkan di atas kepala. Ngoten ya. Jadi yang disunahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah, ya, karena perintahnya Allah itu mengusap bukan membasuh. Jadi malah nggak boleh Bu berlebih-lebihan itu buatan parang, ya. Jadi ini mengusap saja bukan membasuh. Seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua, salah satu dari keduanya, basuhan dan usapan dapat menggantikan yang lainnya. Karena apabila salah seorang mandi junub, lalu ia menenggelamkan diri di dalam air,
dengan berniat melakukan kedua macam cara toharoh tersebut. Maka hal itu cukup baginya tanpa melakukan usapan. Demikian juga dengan hal hadas kecil. Mengenai hadas kecil ini, Rasulullah pernah bersuci darinya hanya dengan membasuh muka, kedua tangannya, dan kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya. Di dalam mensifati cara bersuci Rasulullah ini tidak dapat disebutkan sebagai mengusap. Selain itu juga karena membasuh lebih luas pengertiannya daripada mengusap. Jika seorang wanita muslimah membasuh kepalanya pada saat berwudu, maka ia harus menyertainya dengan usapan. Sebagaimana jika ia mandi dengan niat berwudu, yaitu jika ia tidak menyentuh tangan di kepalanya, akan tetapi jika ia telah menyentuhnya dengan tangan di kepalanya ketika membasuh atau sesudahnya, maka berarti ia telah menyelesaikan dengan usapan. Ya, paham lah pembuatan kita tak tahu ya. Jadi gini Bu, jadi membasuh dan mengusap ini kan dua hal yang tidak sama. Nek membasuh itu menggunakan air banyak. Ya, contohnya misalnya masuk ke kamar mandi tak mandi nggih slulup ngoten lah carane ya wis sak kepala kabeh ngoten lho. Tapi kalau mengusap itu kan cuman menggunakan jari. Ngoten. Nah, kalau misalnya jenengan ketika mandi sekalian niatnya wudhu sisan ngoten nggih, sekalian wudhu. Kemudian tangan jenengan tidak mengusap rambut ketika ketika waktunya wudhu tadi, ya itu berarti belum sah ngoten atau belum pas ngoten. Karena yang dimaksud membasuh dan mengusap itu tidak sama. Lain halnya misalnya jenengan ketika mandi niatnya wudhu sekalian ya, kemudian air kerannya tetap nyala, air shower tetap nyala. Kemudian jenengan ketika bagian membasuh kepala, jenengan mengangkat tangan jenengan mengusap kayak mengusap walaupun airnya tadi dari air shower tadi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah sah. Betul loh, paham betul Bu? Diterima nama betul lagi sing iki bagian ini. Ya Allah, Bu. Insyaallah deh, jangan sampai betul paham loh ya. Kadang niku kita mandi kan wis sekalian wudhu kan lho Bu. Lah, sekalian wudhu niku kan tadi kan Tapi kan telanjang apa angsal, Bu, kalih anu wudu? nggak boleh. Paling nggak pakai Hah? underwear ya. Nggak Pakai boleh, Bu. pakai daleman, nggak boleh. Handuk, handuk lagi tuh, handuk atau Anduk pun. Nggih. Atau anduk, nggih. Makanya kadang niku kan wis sekalian kan biasanya wis wudhu sekalian, tapi koyo ini nggak pernah lah Bu mau sok sirai pas ketika mandi showernya dikakne terus lagian sekalian wudhu nih koyo nggak mungkin ya kita semuanya. Paling nggak ya sudah selesai wis anduan ataupun wis pakai celana dalam baru berwudhu. Iya kalau ada ini kan sebagian menyatakan globalisasi ya, mungkin ada orang seperti itu ngoten loh. Mandi di kali pun. Dulu kan mandi di kali pun. Nggih, boleh lah seperti itu. Mungkin mandi di kali ataupun di kolam ketika renang. Nggih. Heeh. Nek niki pun Mandi di kotor kali mandi teng kali nggih. ya sudah nggak ada Bu sekarang ya mandi di kali. Ini zaman kita kecil-kecil dulu nggih. Dulu mandi di kali seluruh kaline gede nggih ngoten. Nggih, heeh. Seperti sekarang misalnya kolam renang lah ya semodern ngoten niku ya, mungkin seperti itulah ya gambarannya. Kalau dulu waktu kita kecil mungkin masih di kali ngoten. Nah sama Bu Mariani. Jadi kalau misalnya kita mandi di kali, kemudian niatnya wudhu sisan, ya wis wudhu, ya sama, basuh muka, tangan, kaki, ya ketika mau mengusap rambut niki kan biasanya diselulupne sirahe nggih, mungkin ya diselulupne ngoten. Nah, kemudian ketika nyelulupne sirah niki, kita tangan ini ku penting diusapne di bun-bunane awake dhewe. Istilahnya disyaratne ngoten lah, membasuh sebagian, mengusap sebagian kepala. Ngoten carane. Ataupun kita kan kadang di laut ataupun mandi di kolam renang juga sama nih, seperti itu. Wis sekalian wudhu sisan misalnya ya, sedangkan ya seperti itu. Ketika membasuh mengusap kepala, ya sudah sirai diselulupne tangannya diusapne nang kepala. Insya Allah sudah sah. Ngoten lho. Nggih. Yang keempat, ya, apabila kepala wanita muslimah tersiram air hujan atau sengaja hujan-hujan atau tersiram oleh seseorang dengan air yang suci dan mensucikan, kemudian ia mengusapnya dengan maksud bertoharoh, maka insya Allah itu telah cukup sebagai perbuatan toharoh. Demikian juga jika air itu tersiram pada kepalanya tanpa adanya kesengajaan,
karena tersiramnya air tersebut di kepala tanpa adanya kesengajaan. Oh, hola, hola. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena tanpa adanya kesengajaan tidak berpengaruh antara air itu sendiri. Jika ia meletakkan tangannya di bagian yang dibasuh itu dan mengusapnya, berarti ia telah mengusap kepala dengan air ghairu musta'mal atau belum terpakai. Dengan demikian, toharohnya menjadi sah. Sebagaimana jika ia melakukannya dengan sengaja. Wes kaya flashback lagi Bu, jadi aneh awak dhewe dhisik kan udan-udanan nenek talang gitu. Waktu hujan nika sering ya ke rumah bayi ya hujan-hujanan suweneng nggih biasanya nek hujan pertama niku ditunggu-tunggu kok hujane deres talangi mili nggih napa mboten. Saya sendiri ngoten niku mbok riyen. Nggih guys suweneng ampun deh seger nggih air hujan niku masyaallah nggih. Kemudian jenengan ketika air hujan datang tersebut sekalian wis bar koceh sampai nek udan-udanan biasanya bapak ngomong wis nang ke mentas ke leren ngoten nggih. Heeh, biasanya seperti itu. Kemudian sekalian jenengan wudhu sisan nggih sudah menjelang maghrib atau asyar nggih. Jenengan sekalian berwudhu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai air talang tadi. Kan otomatis air talang tadi pas hujan tadi membasahi kepala jenengan kan secara langsung saking langitnya Allah dari langitnya Allah. Kemudian jenengan ketika bagian mengusap kepala, jenengan mengangkat tangannya diusap kepalanya, maka itu sudah sah toharohnya ataupun berwudunya. Nih, enak Bu, nonton nggih, langsung bawa air suci dan mensucikan dari Allah, sumbernya dari Allah, langitnya Allah, nonton itu nggih sudah dijelaskan, ya pasti sudah dari air yang suci dan mensucikan, tidak ada keraguan lagi. Dan kemudian yang kelima, apabila air hujan mengguyur kepala wanita muslimah sedang ia tidak mengusapnya, maka hal itu cukup sebagai sahnya toharoh. Sebagian basuhan yang dianggap cukup sebagai ganti usapan. Nggih, misalnya sudah nggih jenengan ketika berwudu sekalian nggih berniat wudu, membasuh muka, nggih, membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap ini menggunakan air tadi, ya, air pancuran tadi ataupun air hujan tadi, nggih. Kemudian niatin jangan tadi sudah toharoh kan berwudu. Nah, berarti ya sudah cukup dan sebagai gantinya usapan. Ya penak ngoten mawon lah ya. Pokoknya sudah asli asli napa niku, asli saking Gusti Allah nek maringi hujane wau. Kemudian yang keenam, jika wanita muslimah mengusap kepalanya dengan secarik kain atau sepotong kayu basah, maka hal ini cukup sah sebagai toharoh karena Allah memerintahkan untuk mengusap. Sebagian jika ia mengusapnya dengan tangannya sendiri atau mengusapkan tangan dengan tangan orang lain. Sebab mengusap kepala dengan tangannya sendiri bukanlah merupakan suatu syarat. Ini menurut salah satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat yang lain, hal ini demikian lebih dari lebih demikian itu tidak cukup sebagai buktinya sahnya toharoh. Karena mengusap kepala dengan tangannya sendiri. Nah, niki misalnya jenengan menggunakan kain, menggunakan kayu basah, apakah boleh? Kok ya aneh-aneh ya Bu, wudhu niku aneh-aneh bener. Ya mungkin kita menjumpai ngoten lho. Makanya di kitab niki Masya Allah sedetail-detailnya diungkapkan ataupun dibahas bersama-sama ngoten. Dan misalnya menggunakan kain basah apakah boleh? Boleh. Menggunakan kayu basah apakah boleh? Boleh. Dan juga syaratnya mengusapnya itu dengan menggunakan tangannya sendiri, bukan tangannya orang lain. Ya, misalnya tangannya teman jenengan punya kain dibasahi. Kemudian ketika mengusap rambut nih, bagiannya mengusap rambut, Mbak, usap no sirahku, ngoten misalnya minta tolong temennya. Nah ini juga nggak sah, ngoten yang wudhu jenengan kok minta tolong ke temennya, ngoten loh Bu. Ya. Jadi ya nek tangannya dewe nggak apa-apa, tapi kalau tangan orang lain itu tidak sah. Begitu menurut karena Rasulullah pun juga seperti itu memberikan contoh kepada kita. Jadi mengusap kepala ya dengan tangannya sendiri, bukan tangan orang lain. Ya kecuali kalau misalnya kita lagi darurat, minta diantarkan wudhu ya, ke tempat, misalnya minta digendong ketika sakit, diantarkan misalnya. Dan tetap menggunakan tangan kita sendiri, ya, tidak minta tolong orang lain. Dan juga
Kalau orang sakit itu banyak sekali kerusuhan ataupun keringanan, misalnya memang tidak boleh tersentuh air, tidak memungkinkan untuk pindah tempat dari kasurnya, kan bisa dengan cara tayamum dan sebagainya. Dan, ya. Jadi akan tetapi mungkin hal itu telah mencukupi karena ia telah membasuh tubuhnya dengan maksud berwudu. Karena itu sebagaimana jika ia membasuhnya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Jadi sudah jelas sekali ya, Insya Allah hanya kita pelajari bahwasanya misalnya ada daging tumbuh di anggota wudhu, fardunya wudhu, maka wajib dibasuh sekalian. Yang tidak wajib tumbuhnya daging di tempat yang bukan wudhu, misalnya paha, lengan, bagian atas, itu tidak wajib dibasuh. Dan kemudian juga salah satu basuhan ataupun usapan itu tidak sama. Nah, makanya di sini tadi disebutkan banyak sekali kriteria ataupun caranya. Ya, basuh dan mengusap. Kalau basuh itu berarti menggunakan air banyak. Ya, kalau usap itu berarti mengusap menggunakan air sebagian saja. Ya, kebanyakan kita ya wes di duduk di keran, wastafel kan biasanya tangan kita basah Hapunten diusapkan ke Bunda, kepala. sholat asar, break sholat asar dulu Bun. Mangga mangga. Nggih, matur suwun Bun. Nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim wa barik alaihi. Ala Monggo, wa Bunda. ashabihi. Ya, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, monggo yang sudah melaksanakan kewajiban kita sambungkan lagi Bluetooth HP masing-masing. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ya. Sekarang bagian bab hukum wudhu wanita yang membiarkan sebagian anggota wudhunya tidak terkena air. Wanita yang sengaja membiarkan bagian yang seharusnya dibasuh tidak terkena air, maka ia wajib mengulangi wudhunya. Dalil yang melandasi pendapat tersebut adalah hadis berikut ini. Anan Nabiya ra'a rajulan yusolli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qad rudda darhami lam yusibha ma'u fa amarahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu'idal wudu'a was-shalah. Rawahu Abu Dawud. Bahwa Nabi menjumpai seorang laki-laki mengerjakan sholat sedang di punggung telapak kakinya terlihat bagian yang tidak terkena air. Maka beliau memerintahkan laki-laki itu untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Ya. Makanya segenap santri Majelis Ta'lim Imamit on Air, ya, ketika kita berwudhu niku diteliti, ya Bu, ya, diteliti. Makanya kenapa toh wudhu niku kok disunahkan sampai 3 kali, ya, minimal sebenarnya 1 kali kalau sudah sempurna juga sudah boleh. Tapi kalau mungkin kita menjaga nih daripada mungkin kulit kita ada yang sebagian belum terkena dan sebagainya, maka biasanya kita mengulang wudhu kita ataupun membasuh anggota tubuh kita, wudhu kita dengan 3 kali basuhan. Karena khawatir ya Bu, biasanya basuhan pertama mungkin masih belum sempurna, disempurnakan dengan basuhan yang kedua dan lebih sempurna lagi dengan yang ketiga kali. Ya. Jadi kadang ini mana bagian kita yang sulit dibasuh, ya. Makanya di sini juga dikatakan punggung telapak kaki, ya. Punggung telapak kakinya kok ora basah, ora teles, masih kering. Nah, berarti kan tadi mungkin ketika berwudu tidak terkena air. Makanya Rasulullah mengingatkan orang tersebut untuk mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya. Otomatis kalau wudhunya tidak sah, belum sempurna, otomatis sholatnya juga belum sempurna. Maka Rasulullah menganjurkan diulangi wudhu dan sholatnya sekalian. Makanya ibu-ibu semuanya, ya kita nggak usah buru-buru. Ketika berwudhu misalnya 1 kali usapan, ya 1 kali basuhan, tapi sudah merata semuanya. Jadi kalau misalnya kita terburu-buru, kadang niku cepet-cepet ya, karena cepet-cepet mungkin kadang niku kita kelimpen ya, ataupun kadang kelewatan anggota tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan ya, wudhunya dengan tenang ya, insya Allah niku juga mempengaruhi juga lah Bu ya. Ya, semoga kita semuanya diberikan majikan yang tidak
tidak napa pelit air nggih, kadang orang sini perhitungan. Kamu setiap saat ke kamar mandi menggunakan air terus, kadang dikomplain ya, seperti itu ya kadang. Heeh. Kita sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita ya menggunakan air dengan baik dan benar. Yang penting anggota wudhu kita semuanya niku tersiram air atau teraliri dengan air. Walaupun kerannya kecil, aliran airnya kecil, tapi kita bisa, misalnya tangan kan kita putar-putar tangan kita ya, dari siku sini ke ujung tangan, jadi urutnya ke bawah ngoten nggih, airnya mengalir ke bawah. Ngoten nggih, walaupun kerannya pelan, airnya nggak terlalu keras ataupun deras, tapi kita bisa akali diputar-putar tangan kita, kaki kita, sampai di sela-sela jari tangan, jari kaki. Insya Allah pasti nanti juga akan rata. Kan? Ya, sampun sekarang ke bab berikutnya yaitu sunnah wudhu. Ya, tadi kalau fardu, tadi ada 8 tadi nih. Sekarang sunnah wudhu. Sunnah adalah ketetapan dari Rasulullah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Adapun di antara sunnah-sunnah wudhu yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Banyak hadis yang membahas mengenai bacaan basmalah ini, akan tetapi semuanya lemah. Secara keseluruhan, apabila digabungkan, maka hadis-hadis tersebut akan menjadi kuat insya Allah. Basmalah ini dibaca ketika memulai berwudu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La sholata liman la yawudu ulah. La wudu'a liman la yadrismallahu alaihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Tidak sah sholat orang yang tidak berwudu dan tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah dalam berwudhu. Isnad hadis ini dhaif ataupun lemah, dan karena banyaknya jalur periwayatan dari dari hadis tersebut. Jadi sunnah yang pertama niku membaca wudhu. Yes, itu ya Bu, membaca wudhu karena membaca basmalah, membaca basmalah itu disunahkan ketika mau berwudhu. Nah kita misalnya ya Bu, ke kamar mandi kan nggak boleh menyebut asmanya Allah di dalam kamar mandi. Bagaimana? Di dalam hati kita, di dalam hati kita berucap ya, sambil istilahnya ketika kita sudah membasuh tangan-tangan di dalam hati menyebut asmanya Allah, katanya tidak secara lisan tapi di dalam hati kita. Ya, satu lagi, membersihkan kedua telapak tangan sampai 3 kali. Wanita muslimah berkewajiban membersihkan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wastawakafa salasan ay wasala kaffaihi. Aku pernah melihat Rasulullah berwudu ketika mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Juga sunahnya ya membasuh tangan sampai 3 kali. Kalau dulu kan pakai ember ataupun pakai bak seperti itu ya. Sekarang kan pakai keran ya. Nah, jadi airnya mengalir seperti itu ya. Jadi kerannya dibuka, dibasuh tangannya sampai 3 kali. Kan. Allah. Kakaknya siap-siap Bu nih. Mohon maaf ya. Mungkin itu saja dulu ya materinya ya. Mohon maaf ya. Selesai. Kakaknya sudah manggil-manggil. Ya mungkin nanti diteruskan dengan membaca kitabnya saja kan ya. Ya, monggo Bu Lisa, Bu Ulfa bantu. Dia monggo ibu-ibu meneruskan kita membaca kitabnya sudah di-share di Aula Iwami deh. Monggo yang dari kelompok yang bertugas dulu mungkin membacanya. Setiap malam untuk ibu-ibu yang sambian monggo yang mau membaca Wartu wudu. Nggih. Yo gantian kok ya Mbak Jun. Fardu wudu. Wudu itu memiliki beberapa fardu. Alah, mana sapi kok mendengar anu banter napa mboten nek sapi. Yo krungu ngono, yo ora banter tapi krungu. Sekolah. Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudu. Wudu itu memiliki beberapa fardu.
dan rukun yang ditertibkan secara berurutan. Jika ada salah satu di antara fardu tersebut yang tertinggal, maka wudhunya tidak sah menurut syariat. Berikut ini penjelasan fardu wudhu tersebut. A. Niat wudhu tidak akan sah kecuali disertai dengan adanya niat. Niat adalah kemauan dan keinginan hati untuk berwudu sebagai wujud menaati perintah Allah SWT sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likullam wa innama Likulim riin. likulim riim di kok riim Ngarepe memang ya mingkem oh. riim manawai nawau Ya jadi waca manawa. Manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw amarota yun hijaha hijratuhu ila mahajaro ilaihi. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan masing-masing orang bergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu bernilai karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu bernilai karena apa yang ditujunya. Hadis riwayat jamaah bab wudu. Lanjut. Juga juga Tony, juga pada apa yang disebutkan di dalam hadis bahwa niat itu bermuara hati, sedangkan melafatkannya bukanlah merupakan sesuatu yang disyariatkan. B. Membasuh wajah. Kewajiban membasuh wajah di dalam berwudu itu hanya sekali, yaitu dari bagian atas dahi sampai bagian dagu yang bawah, dan dari bagian bawah satu telinga ke bagian bawah telinga yang lain, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka. Surat Al-Maidah ayat 6. Air wudu itu harus mengalir pada wajah, karena membasuh di sini berarti mengalirkan. C.
membasuh kedua tangan yaitu sampai ke siku dan hanya dilakukan kok hilang dan hanya dilakukan satu kali saja sebagaimana firman-Nya. Kemudian tangan kalian sampai ke siku. Surat Al-Maidah. Loh, iya. Benar Terus Mbak Jun? iya benar. Al-Maidah ayat 6. D. Mengusap kepala. Pengertian mengusap kepala di sini adalah membasahi kepala dengan air. Hal ini seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usaplah kepala kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Dari Abi bin Abi Thalib radhiyallahu diriwayatkan mengenai sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana ia mengatakan beliau mengusap kepalanya satu kali. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan isnad Isnad sahih. dengan isnad sahih. Lho iki ilang malian. Isnad sahih. Terus yang nanti tau Mbak Sur, ya oke, isnad sahih. Beliau mengusap Dawud inas. Bahkan Imam At-Tirmidzi, balik nih. At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hal itu mengusap kepala satu kali adalah yang lebih rajih atau benar mengenai masalah usapan kepala. Kepala ini ada 3 cara yang diperoleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1. Mengusap seluruh kepala. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An-Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam masaha ra'usahu biyadaihi wa aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'usihi summa dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Artinya bahwa Nabi mengusap kepala dengan kedua tangannya. Beliau menarik ke arah belakang kedua tangannya dan memulainya dari bagian muka kepalanya sebagai benar apa ora? Sampai apa? Sampai pada tengkuknya. Sampai pada tengkuknya. Kemudian membalikkan kedua tangannya ke tempat di mana ke tempat di mana beliau memulainya. Hadis riwayat jamaah. 2. Membasuh sampai yang 2 Mbak Sunroda. Aku hilang. Ya, hilang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nyimak. Yang kedua, membasuh bagian atas surban. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ammar bin Umayyah radhiyallahu anhu, di mana dia menceritakan Vicky langsung Arab Vicky ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khufait wa khu wa khufayat wa khufiki Arabe wa khufayathu remeng-remeng. Artinya, aku pernah melihat Rasulullah mengusap bagian atas sorban dan kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berdasarkan pada hadis ini, maka wanita muslimah diperbolehkan membasuh muka dan mengusap bagian atas kerudungnya dengan air. Oh, penak Bu, saiki Bu, rasa cepet bisa jilbab bisa wudhu. Yang ketiga, mengusap bagian depan kepala dan sorban. Hal ini didasarkan pada hadis dari Mughirah bin Syu'bah, di mana ia menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo famasaha binasiyatihi wa alal imamah wal khufain. Rawahu Muslim. Artinya bahwa Nabi berwudu lalu mengusap bagian depan kepala dan bagian atas sorbannya serta kedua kakinya. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa mengusap kepala dengan air dilakukan dari arah depan ke belakang, yaitu dari bagian depan kepala sampai ke tengkuk. Jika rambut wanita muslimah dalam keadaan dikepang, lalu ia hanya mengusap kepangan rambutnya saja, maka hal itu tidak mencukupi, karena yang menjadi hukum pokok dalam hal ini adalah mengusap kepala. Pada sisi yang lain, diperbolehkan membasuh bagian depan kepala. Sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, annahu sallallahu alaihi wasallam adkhala yadahu min tahtil imamah famasaha muqaddama ra'sihi wa lam yanfudil imamah. Rawahu Abu Daud. Artinya, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sedang beliau memakai sorban dari Qatar. Maka beliau menyelipkan tangannya dari bawah sorban untuk menyapu kepala bagian depan tanpa melepas sorban itu. Hadis riwayat Abu Daud. Telah ditetapkan di dalam banyak hadis sahih seperti yang kami sebutkan, yaitu bahwa Rasulullah mengusap kepalanya dari bagian depan ke arah belakang. Itulah cara yang selalu diterapkan oleh Rasulullah. Namun pada saat lain juga diperbolehkan mempergunakan cara selain daripada itu. Wanita muslimah harus mengetahui bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kemudian sapulah kepala kalian, pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah tersebut tidak berarti mengusap seluruh bagian kepala, akan tetapi mungkin berarti mengusap bagian depan kepala saja, sebagaimana yang terkandung dalam pengertian etimologis atau bahasanya. Berikut ini beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut. Yaitu pertama, Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang diwajibkan adalah lebih ringan dari kata mengusap. Yang kedua, menurut Imam Ahmad, kewajiban mengusap kepala adalah secara keseluruhan. Akan tetapi usapan pada sebagian dari kepala sudah mencukupi. Yang ketiga, dari Abu Hanifah mengatakan cukup dengan mengusap seperempat dari bagian kepala. Ada lagi, sementara menurut Imam Malik adalah dengan mengusap seluruh bagian kepala. Akan tetapi di dalam berwudu terkadang Imam Malik mengusap seluruh kepalanya dan terkadang juga mengusap bagian atas dari sorbannya.
Pada kesempatan yang lain, Imam Malik hanya mengusap bagian depan dari kepala dan bagian atas dari serbannya. Namun, beliau tidak pernah hanya mengusap sebagian dari kepala saja. Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa wanita muslimah boleh memilih dua kemungkinan dari hal tersebut di atas, yaitu yang pertama, dimungkinkan baginya mengusap seluruh kepala dan seluruh kepala. Dan yang kedua, dimungkinkan baginya mengusap seperempat bagian dari kepala. Membasuh kedua kaki, yaitu membasuh kaki hingga mencapai kedua mata kaki. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki." Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 6. Demikian itulah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, takhallafa anna Rasulullahi fi safarnahu fadrokana waqad arhaqna sholatal asri wa nahnu natawaddau faj'alna namsahu ala arjulina fanata bi'a'la sautihi wailul lil a'qubi minan nar. Munafik alaih. Artinya, Rasulullah pernah tertinggal di belakang kami dalam suatu perjalanan. Pada saat itu, kami telah mengetahui datangnya waktu sholat asar. Kemudian kami berwudu dan membasuh kedua kaki kami. Sembari melihat ke arah kami, beliau berseru dengan suara keras mengatakan 2 atau 3 kali. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air dari siksaan api neraka. Muttafaqun alaih. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersepakat untuk membasuh kedua tumit hingga mata kaki. Selanjutnya yang ABCDF. Yang F, tertib dalam membasuh anggota-anggota tubuh di atas, yaitu membasuh muka terlebih dahulu, lalu kedua tangan, kemudian mengusap kepala, dan selanjutnya membasuh kedua kaki. Demikian itulah tertib yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah kepala kalian serta basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Sedangkan dalam salah satu hadis sahih disebutkan, mulailah seperti apa yang telah aku mulai, berurutan. Disebutkan dari Rasulullah bahwa beliau selalu berwudu secara tertib dan berurutan. G. Berwudu 1 kali atau sekaligus dalam satu waktu, yaitu tidak terselang waktu yang terlalu lama antara satu fardu wudu ke fardu wudu yang lain. Misal, antara membasuh muka dengan membasuh kedua tangan tidak boleh dalam waktu berjauhan. Selain itu, anggota tubuh yang terkena air wudhu harus kering dalam satu waktu. Namun, diberikan keringanan pada selang waktu yang tidak terlalu lama. Jika habis atau terputusnya aliran air dan sulit untuk mendapatkan air kembali. Enak Bu, nek ora neng air 1 kali boleh.
tapi lebih baik 3 kali. Yang keempat, hal-hal yang berkenaan dengan wudhu. Yang pertama, jika ada di antara wanita muslimah yang dikaruniai jari jemari dengan jumlah lebih dari biasanya, 6 jari atau lebih, maka ia wajib membasuhnya bersamaan dengan jari jemari lainnya. Karena jari tambahan itu tumbuh di tempat yang menjadi fardu wudhu. Akan tetapi, apabila kelebihan itu tumbuh di tempat yang bukan menjadi fardu wudhu, misalnya pada lengan atau bahu, maka tidak ada kewajiban untuk membasuhnya. Baik kelebihan anggota tubuh itu tumbuh panjang maupun pendek. Sebab ia tumbuh di tempat yang bukan menjadi ketentuan dari fardu wudhu. Yang kedua, apabila ada daging tambahan yang tumbuh pada bagian yang termasuk ke dalam fardu wudhu, maka daging tersebut harus dibasuh, karena daging itu menempel pada bagian yang harus dibasuh. Adapun daging yang tumbuh pada bagian yang tidak termasuk ke dalam fardu wudhu, baik panjang maupun pendek, maka tidak harus dibasuh. Sedangkan apabila ada daging yang tumbuh di antara bagian fardu wudhu dan bagian yang bukan termasuk fardu wudhu, di mana ujung daging yang satu menempel pada bagian yang termasuk fardu wudhu dan ujung lainnya menempel pada bagian yang bukan termasuk fardu wudhu. Maka bagian yang menempel pada fardu wudhu tersebut harus dibasuh, baik yang tampak maupun yang telas ya. Itu ada lanjutannya belakangnya itu, belum difotokan itu. Wallahu alam bisawab. Monggo lintune. Engko nek maca mudeng dhewe Bu, engko paham dhewe penak engko nek maca. Nanti Monggo. ini balik dari pertama ya, Nggih, fardu wudhu ya. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudhu. Wudhu itu memiliki beberapa fardu dan rukun yang ditertibkan secara berurutan. Jika ada salah satu di antara fardu tersebut yang tertinggal, maka wudhunya tidak sah menurut syariat. Gak berurutan berarti ora sah ya. Berikut ini penjelasan fardu wudhu tersebut. A. Niat. Wudhu tidak akan sah kecuali disertai dengan adanya niat. Niat adalah kemauan dan keinginan hati untuk berwudhu sebagai wujud menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha au ra'ati yunjaha fa hijratuhu ila ma zero ilaih. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan masing-masing orang bergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu bernilai karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu bernilai karena apa yang ditujunya. Hadis riwayat jamaah. Niat ya Bu, niat semuanya itu karena Allah ya, bukan karena dunia atau karena seseorang. Juga pada apa yang disebutkan di dalam hadis bahwa niat itu bermuara hati,
sedangkan melafadzkannya bukanlah merupakan sesuatu yang disyariatkan. B. Membasuh muka. Kewajiban membasuh wajah di dalam berwudu itu hanya sekali, yaitu dari bagian atas dahi sampai bagian dagu yang bawah, dan dari bagian bawah satu telinga ke bagian bawah telinga yang lain, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka. Surat Al-Maidah ayat 6. Air wudhu itu harus mengalir pada wajah, karena membasuh di sini berarti mengalirkan. C. Membasuh kedua tangan, yaitu sampai ke siku dan hanya dilakukan satu kali saja, sebagaimana firman-Nya. Kemudian tangan kalian sampai ke siku. Surat Al-Maidah ayat 6. D. Mengusap kepala. Pengertian mengusap di sini adalah membasahi kepala dengan air. Hal ini seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usaplah kepala kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diriwayatkan mengenai sifat wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia mengatakan, beliau mengusap kepalanya satu kali. Hadis riwayat Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan An-Nisa'i dengan isnad sahih. Bahkan Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hal itu, mengusap kepala satu kali, adalah yang lebih rajih atau benar. Mengenai masalah usapan kepala ini, ada 3 cara yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1. Mengusap seluruh kepala. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masha ra'sahu baydaihi fa'aqbala bihima wa adbara bada'am bimuqaddami ra'sihi summa dhahaba bihima ila faqahu summa radahuma hatta raja'a ilal makanil ladhi yada amin, yang artinya bahwa Nabi mengusap kepala dengan kedua tangannya. Beliau menarik ke arah belakang kedua tangannya dan memulainya dari bagian muka kepalanya sampai pada tengkuknya. Kemudian membalikkan kedua tangannya ke tempat di mana beliau memulainya. Hadis riwayat jamaah. 2. Membasuh bagian atas surban. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Umayyah, ya, di mana dia menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa hufiyarhi. Wa hufiyarhi.
Artinya, aku pernah melihat Rasulullah mengusap bagian atas surban dan kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berdasarkan pada hadis ini, maka wanita muslimah diperbolehkan membasuh muka dan mengusap bagian atas kerudungnya dengan air. Oh, berarti pakai kerudung buat nopo-nopo nih diusapkan kalau wudhu. 3. Mengusap bagian depan kepala dan surban. Hal ini didasarkan pada hadis dari Mughirah bin Syu'ban, di mana ia menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha binasiyatihi wa ala imamah wa khuz'i wa khufah wa khufain. Ini kayak ada yang menyimak boten ini. Yang artinya bahwa Nabi berwudu lalu mengusap bagian depan kepala dan bagian atas surbannya serta kedua kaki. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa mengusap kepala dengan air dilakukan dari arah depan ke belakang, yaitu dari bagian depan kepala sampai ke tengkuk. Jika rambut wanita muslimah dalam keadaan dikepang, lalu ia hanya mengusap kepangan rambutnya saja, maka hal itu tidak mencukupi. Karena yang menjadi hukum pokok dalam hal ini adalah mengusap kepala. Pada sisi yang lain, diperbolehkan membasuh bagian depan kepala, sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana ia menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, annahu sallallahu alaihi wasallam adkhala yadahu min tahti imamah famasaha muqaddamah ra'sihi wa lam yaghfudil imamah. Artinya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sedang beliau memakai surban dari Qatar. Maka beliau menyelipkan tangannya dari bawah surban untuk menyapu kepala bagian depan tanpa melepas surban itu. Hadis riwayat Abu Daud. Telah ditetapkan di dalam banyak hadis sahih seperti yang kami sebutkan, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dari bagian depan ke arah belakang. Itulah cara yang selalu diterapkan oleh Rasulullah. Namun pada saat ini juga diperbolehkan mempergunakan cara selain daripada itu. Wanita muslimah harus mengetahui bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kemudian sepulah kepala kalian pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah tersebut tidak berarti mengusap seluruh bagian kepala. Akan tetapi mungkin berarti mengusap bagian depan kepala saja. Sebagaimana yang terkandung dalam pengertian etimologis atau bahasanya berikut ini beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut. Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang diwajibkan adalah lebih ringan dari kata mengusap. Menurut Imam Ahmad, kewajiban mengusap kepala adalah
secara keseluruhan. Akan tetapi, usapan pada bagian dari kepala sudah mencukupi. Oh, berarti bagian kepala depan aja. Kenapa-napa. Abu Hanifah mengatakan, cukup dengan mengusap 1/4 dari bagian kepala. Sementara menurut Imam Malik adalah dengan mengusap seluruh bagian kepala. Akan tetapi, di dalam berwudu terkadang Imam Malik mengusap seluruh kepalanya dan terkadang juga mengusap bagian atas dari surbannya. Pada kesempatan yang lain, Imam Malik hanya mengusap bagian depan dari kepala dan bagian atas dari surbannya. Namun, beliau tidak pernah hanya mengusap sebagian dari kepalanya saja. Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa wanita muslimah boleh memilih 2 kemungkinan dari hal tersebut di atas, yaitu pertama, dimungkinkan baginya mengusap seluruh kepala, dan kedua, yang pertama dimungkinkan baginya mengusap seluruh kepala, dan kedua, dimungkinkan baginya mengusap 1/4 bagian dari kepala. Jadi ini pendapatnya beda-beda ya. Kita bisa menggunakan ini pendapat yang pertama atau yang kedua, mengusap seluruh kepala atau mengusap 1/4 bagian dari kepala kita. Terus yang membasuh kedua kaki, yaitu membasuh kaki hingga mencapai kedua mata kaki. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Demikian itulah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana ia menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, takhallafa anna Rasulullah fi syafartahu fa'adrakat kana wa qad arhaqna sholatal ashri wa nahnu natawaddau faj'alna tamshahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailul lil aqabi minan nar, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tertinggal di belakang kami dalam suatu perjalanan. Pada saat itu, kami telah mengetahui datangnya waktu sholat asar. Kemudian, kami berwudu dan membasuh kedua kaki kami. Sembari melihat ke arah kami, beliau berseru dengan suara keras, mengatakan 2 atau 3 kali, celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air dari siksaan api neraka. Muttafaqun alaih. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersepakat untuk membasuh kedua tumit hingga mata kaki. Jadi kalau berwudu membasuhnya sampai kedua mata kaki ya. Ini. Yang F, tertib dalam membasuh anggota tubuh di atas, yaitu membasuh muka terlebih dahulu, lalu kedua tangan, kemudian mengusap kepala, dan selanjutnya
membasuh kedua kaki. Demikian itulah tertib yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah kepala kalian, serta basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Sedangkan dalam salah satu hadis syahih disebutkan, mulailah seperti apa yang telah aku mulai atau berurutan. Disebutkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau selalu berwudu secara tertib dan berurutan. Jadi kalau berwudu berurutan ya. G. Berwudu satu kali atau sekaligus dalam satu waktu, yaitu tidak terselang waktu yang terlalu lama antara satu fardu wudu ke fardu wudu yang lain. Misal, antara membasuh muka dengan membasuh kedua tangan tidak boleh dalam waktu berjauhan. Selain itu, anggota tubuh yang terkena air wudhu harus kering dalam satu waktu. Namun, diberikan keringanan pada selang waktu yang tidak terlalu lama. Jika habis atau terputusnya aliran air dan sulit untuk mendapatkan air kembali. Ampun, habis itu. Itu yang nomor 4 itu di belakang ada lanjutannya itu, belum selesai. Jadi kalau mau mempelajari dibutuhkan yang belakang itu. Soalnya itu berkenaan nomor 4 itu lanjutannya ada bacaannya kan. Kalau jadi enggak usah pun dipelajari. Ya monggo yang lain mau masih ada waktu. Pripun? Monggo. Dari pertama berarti kalau mau baca. Tinggal 4 menit lagi Bu Mardiana. Insyaallah sudah nggih. Apa berarti Bunda? Oh nggih Bunda. Sampun nggih. Ya, masyaallah nggih, mohon maaf. Nuwun Bunda. Nggih. Terima kasih Bu Mardiana. Nggih Bu Zunratul, Sami Bu. Bu. Nggih, Bu Suci, nggih saya sudah berkenan membaca kitab tadi ya, masyaallah tabarakallah. Insyaallah dengan membaca pun kita bisa memahami, ngaten nggih. Jadi Mbak Zunratul juga bilang insyaallah membaca itu juga menambah lebih caranya lebih ngene to lebih ngoten lho istilahnya itu seperti itu kalau sambil membaca niku ngoten nggih. Itu bisa difahami lagi. Ya, Masya Allah, ya, mohon maaf ya, karena saya juga masih di jalan ini, tidak bisa melanjutkan materi dan waktunya juga sudah habis untuk zikir. Nanti ya, ya kiranya demikian yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Insya Allah dengan berwudu sesuai dengan fardu dan sunah-sunahnya, insya Allah sunah tadi masih membaca basmalah dan juga membasuh sebanyak 3 kali basuhan ngaten nggih sunahnya yang baru kita pelajari. Insyaallah bismillah semoga Selasa depan bisa membahas tentang sunah-sunahnya wudhu yang lainnya. Ya mungkin itu pada kesempatan sore hari ini dan dari saya pribadi dalam belajar bersama-sama ada kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin nggih ibu-ibu semuanya jamaah Iwami. Sami-sami Bun. Kami Bunda. Matur nuwun Ibu. Allah, terima kasih. Ya, ada satu pertanyaan ya. Bunda sebelum penutup. Ada satu pertanyaan. Monggo, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bunda semisalnya ini kan di masjid. Seorang wanita pergi ke masjid terus misalnya nggak di masjid lah, pergi ke tempat umum biasanya lah. Kan di saat waktu sholat, terus kan ini
misalnya ekran ini kan pergelangan tangan ini kan kita nggak, misalnya seorang perempuan ini nggak mau kelihatan ini pergelangan tangannya, terus sampai di apa, di bagian lengan lah, sampai di pergelangan tangan itu apakah sah wudhunya apa gimana? Gamisnya tidak bisa dinaikkan kalau bagian perlengan dan sampai pergelangan saja, nggak bisa naik lagi, ngerti nggih istilahnya. Iya. Misalnya begini, misalnya ini kan, misalnya sampai di telapak tangannya aja nggak mau ke lengannya gitu, maksudnya pergelangan tangannya gitu. Apakah Sudah jelas. Nggih, paham. Ya. Ya kalau seperti itu ya nggak boleh sayang. Nggih, batasan wudhu itu kan sampai pergelangan tangan. Nggih. Malah dianjurkan lebih naik lagi. Ngaten nggih. Nggak boleh ya kalau cuma pergelangan tangan berarti ya cuma epek-epek sini, nggak boleh nah sayang. Belum sampai fardunya wudhu, berarti nggak wudhu. Nih wudhunya nggak sah sayang. Nggih. Hati-hati nggih. itu Kadang itu kita nggak mau buka aurat, nggih, mohon maaf nggih, kadang. Makanya kalau milih gamis diperhatikan nggih, mungkin yang kancingan ataupun wudhu friendly kan banyak nggih sekarang yang jual ya. Kalau milih gamis ya pilih-pilih. Jadi kalau kita keluar-keluar ataupun kemana bisa pangpian ngoten. Kadang niku kan ada gamis yang lengannya sini apa niku? itu nggak bisa. Iya, nggak boleh saya. Nanti kalau keluar-keluar pilih gamis yang sekiranya bisa dibuka kancingnya atau reslingnya bisa dinaikkan ngoten nggih. Ya nanti nggak sah no wudhunya, fardunya wudhu tidak terpenuhi kok. Ngoten nggih. Jadi ya nggak sah. Otomatis nek wudhuke nggak sah, salatnya juga apalagi nggak diterima, nggak sah. Ya, Bunda. Iya. Nggih, seperti itu nggih Mbak Rini insyaallah. Oke Bunda, ini berarti kalau kaki ini boleh sampai di ke apa, pergelangan sampai di apa tuh bagian Pergelangan. buang. Bagian polok pergelangan mata kaki itu sunahnya. Wajibnya, fardunya. Kalau misalnya dinaikkan dikit juga nggak apa-apa. Kan yang lebih baik ya dilebihi dari batasan yang seharusnya. Jadi batasannya mata kaki saja. Maksudnya dari kemarin itu pernah. Jadi syaratnya itu kan sampai seperti itu. Kalau muka itu sampai bawah dagu, lengan itu sampai siku, kalau kaki itu sampai mata kaki, seperti itu. Kalau bisa lebihnya anggota dilebihi, lebih baik lagi. Karena kan kemarin juga sudah ada hadis yang menerangkan, nanti anggota tubuh kita yang terkena air wudhu ini mencorong, Bu, mengeluarkan cahaya. Jadi katanya kalau wudhu niku ya dilebihi, jangan pas-pas nih, dipas nih katanya. Ya kalau bisa, kalau kita wudhu di tempat sendiri aman, tapi kalau di tempat umum mungkin sedikit repotnya seperti itu. Ya, Masya Allah, sampun, barakallah semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan batin, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.